Pada proyek klasifikasi ini, saya menggunakan dataset bank yang memiliki tujuan utama untuk memprediksi apakah seseorang nasabah itu akan berlangganan produk deposito atau tidak. Jadi, prediksi ini sangat penting karena dapat membantu pihak-pihak dari bank dalam mengambil keputusan terkait strategi pemasaran yang lebih efektif dan juga tentunya sangat-sangat efisien. Dalam dunia perbankan, kegiatan pemasaran ini seringkali membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Kenapa? Jadi kita hitung dulu dari biaya promosi, tenaga pemasaran hingga komunikasi kepada calon nasabah itu sendiri. Oleh karena itu, apabila bank dapat mengetahui lebih awal nasabah mana sih yang memiliki kemungkinan yang mungkin besar untuk menerima penerimaan deposito, maka pemasaran akan menjadi lebih cepat dan tepat sasaran. Oke, baik, dataset yang digunakan ini merupakan dataset yang cukup populer dalam bidang machine learning dan juga data mining, yaitu dataset pemasaran bank bank marketing dataset. Jadi dataset ini berisi informasi mengenai karakteristik masing-masing nasabah beserta hasil akhir apakah mereka nanti akan memutuskan berlangganan deposito atau tidak setelah dihubungi oleh pihak bank. Jadi variabel target pada dataset ini adalah variabel Y yang memiliki dua nilai, yaitu yes dan no. Jadi nilai yes menunjukkan bahwa nasabah bersedia berlangganan deposito, sedangkan nilai no menunjukkan bahwa nasabah itu tidak berlangganan deposito. Dengan kata lain, permasalahan yang diselesaikan pada proyek ini termasuk dalam jenis klasifikasi biner. Kenapa? Karena hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu hasil prediksinya. Sebelum membangun model klasifikasi, langkah pertama yang dilakukan adalah membaca dataset ke dalam Python menggunakan library Pandas yang di sini. Jadi, library Pandas ini sangat-sangat berguna karena menyediakan berbagai fungsi untuk mengelola dan menganalisis data dengan sangat mudah. Jadi, dataset yang dibaca itu menggunakan fungsi read CSV, kemudian disimpan ke dalam sebuah data frame, sehingga setiap baris itu mewakili satu data nasabah dan setiap kolom mewakili atribut atau karakteristik tertentu. Setelah dataset berhasil dibaca, langkah selanjutnya itu adalah melakukan eksplorasi data atau exploratory data analysis atau EDA yang sangat sederhana. Juga tahap ini sangat penting karena sebelum membuat model machine learning, kita harus memahami terlebih dahulu isi dataset yang digunakan. Jadi pada tahap ini digunakanlah fungsi head untuk menampilkan 5 data pertama. Tujuan penggunaan fungsi ini adalah agar kita dapat melihat secara langsung bagaimana data yang dimiliki, bagaimana nama setiap kolom, serta bagaimana format isi dari masing-masing atribut tersebut. Dengan melihat beberapa data pertama tadi, kita dapat memastikan bahwa proses pembacaan dataset ini sudah berhasil dan tidak ada kesalahan. Selain menggunakan fungsi head, dilakukan juga pengecekan menggunakan fungsi info. Fungsi ini memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai dataset tersebut. Seperti contohnya itu ada jumlah baris data,
jumlah kolom, nama atribut, tipe data atribut, serta apakah data yang kosong itu data kosong atau missing value. Jadi informasi yang sangat penting ini karena algoritma machine learning bekerja dengan atau berdasarkan kualitas data yang diberikan. Jika terdapat banyak data yang hilang atau tipe data yang tidak sesuai, maka hasil prediksi yang hasil prediksi ini menjadi kurang tepat. Selanjutnya itu adalah tahap eksplorasi. Jadi tahap eksplorasi ini menggunakan fungsi value counts pada variabel target Y. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui jumlah-jumlah masing-masing kelas, yaitu beberapa banyak nasabah yang berlangganan deposito dan beberapa banyak yang tidak berlangganan. Jadi informasi ini sangat penting sekali karena distribusi data akan mempengaruhi performa model klasifikasi. Sebagai contoh, itu adalah apabila jumlah data pada kelas no jauh lebih banyak dibandingkan kelas yes, maka dataset termasuk tidak seimbang atau imbalance dataset. Kondisi ini sangat menyebabkan model cenderung lebih sering memprediksi kelas yang dimana jumlahnya itu lebih besar. Jadi oleh karena itu mengetahui distribusi data ini merupakan langkah awal yang sangat penting sekali sebelum kita tuh sebelum nextnya itu melakukan proses pelatihan model data. Selanjutnya itu setelah memahami struktur dataset, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi atribut-atribut yang terdapat di dalamnya. Jadi dataset bank ini memiliki atribut yang menggambarkan kondisi setiap nasabah. Misalnya terdapat atribut age yang menunjukkan usia nasabah. Terus juga ada job yang menunjukkan jenis pekerjaan nasabah. Terus juga ada marital yang menunjukkan status pernikahan, education menunjukkan tingkat pendidikan, balance yang menunjukkan saldo rekening, housing yang menunjukkan apakah nasabah tersebut memiliki pinjaman rumah atau tidak, terus loan yang menunjukkan apakah pribadi nasabah memiliki pinjaman pribadi, kontak yang menunjukkan jenis media komunikasi yang digunakan oleh pihak bank, day. Terus juga ada day dan month yang menunjukkan waktu dilakukan kontak tersebut, duration yang menunjukkan durasi percakapan, campaign yang menunjukkan jumlah kontak setelah kampanye pemasaran, serta beberapa atribut lainnya yang mungkin dianggap ini nih sangat berpengaruh terhadap keputusan nasabah itu sendiri. Jadi dari hasil pemeriksaan ini diketahui bahwa tidak semua atribut itu memiliki tipe data numerik. Jadi beberapa atribut masih berupa data kategorikal atau data berbentuk teks. Misalnya atribut pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, jenis kontak, bulan, dan beberapa atribut lainnya. Jadi data seperti ini belum dapat langsung diproses oleh algoritma logistic regression. Karena kenapa? Karena algoritma ini tersebut hanya dapat melakukan perhitungan data terhadap data dalam bentuk angka. Jadi yang kategorikal tadi tidak bisa. Oleh karena itu dilakukanlah tahap pre-processing data. Jadi pre-processing data ini sendiri merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam machine learning karena bertujuan untuk mempersiapkan data agar siap dipakai oleh model. Pada penelitian ini sendiri teknik processing yang digunakan itu adalah label encoding. Jadi label encoding itu bekerja dengan mengubah setiap kategori teks menjadi sebuah angka
Sebagai contoh, kita bisa mengambil atribut tadi pernikahan yang dimana ada single, married, and divorce. Setelah melalui proses label encoding, setiap kategori akan diberikan representasi angka tertentu. Misalnya, single menjadi 0, married menjadi 1, dan divorce menjadi 2. Begitu pula pada atribut pekerjaan. Jadi pendidikan maupun atribut kategori lainnya. Jadi dengan cara ini seluruh data awal yang berupa teks tadi berhasil diubah ke dalam bentuk numerik sehingga diproseslah algoritma klasifikasi. Oke, lanjut. Perlu juga diketahui ya bahwa label encoding sendiri tidak mengubah jumlah data maupun isi informasi yang memiliki dataset. Proses ini hanya mengubah representasi data dari bentuk teks menjadi angka agar komputer dapat melakukan proses perhitungan secara sistematis. Selanjutnya, setelah seluruh data berhasil dikonversi menjadi numerik, langkah selanjutnya itu adalah menentukan variabel input dan variabel target. Juga pada tahap ini, seluruh atribut selain kolom Y dijadikan sebagai variabel X berfungsi sebagai data yang akan digunakan model untuk mempelajari pola hubungan antar atribut. Jadi sedangkan variabel Y dijadikan sebagai target atau output yang akan diprediksi oleh model. Dengan kata lain, model akan mempelajari hubungan antara karakteristik nasabah dengan keputusan mereka sendiri untuk berlangganan deposito. Tahap berikutnya itu adalah membagi dataset menjadi dua bagian menggunakan fungsi train test split dari library scikit-learn. Jadi pembagian ini dilakukan dengan komposisi 80% data training dan 20% data testing. Selanjutnya, pembagian data ini memiliki tujuan yang sangat-sangat penting. Data training digunakan sebagai bahan pembelajaran algoritma, sehingga model dapat mengenali pola-pola yang terdapat di dalam dataset. Setelah proses pembagian data selesai, tahap berikutnya adalah membangun model klasifikasi menggunakan algoritma logistic regression. Algoritma logistic regression sendiri merupakan salah satu algoritma machine learning yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan klasifikasi biner. Alasan kami memilih logistic regression sendiri adalah karena algoritma ini memiliki proses yang sangat-sangat sederhana, cepat, mudah, dan sangat-sangat mudah dipahami. Secara sederhananya, logistic regression ini bekerja dengan menghitung peluang setiap data masuk, keluar, dan ke dalam salah satu kelas. Jadi algoritma ini menggunakan fungsi sigmoid untuk mengubah hasil perhitungan menjadi nilai probabilitas antara 0 dan 1. Maka model akan memprediksi kelas yes. Sebaliknya, apabila probabilitas berada di bawah batas tersebut, maka model akan memprediksi no. Selanjutnya, model dilatih menggunakan data training. Selama proses pelatihan, algoritma akan mencari parameter terbaik yang mampu memisahkan kedua kelas dengan tingkat kesalahan yang sekecil-sekecilnya. Setelah model itu selesai dilatih, langkah berikutnya itu adalah melakukan prediksi menggunakan fungsi data testing melalui fungsi predict. Jadi pada tahap ini model akan memberikan hasil prediksi terhadap setiap data yang sebelumnya tuh belum pernah dilihat sebelumnya. Lanjut ke tahap evaluasi. Tahap evaluasi merupakan salah satu tahap yang sangat penting karena digunakan untuk mengukur kualitas model yang telah dibuat. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan untuk menggunakan akurasi. Jadi semakin tinggi nilai akurasinya, maka semakin baik pula kemampuan model dalam mengenali pola data. Namun, akurasi bukan satu-satunya ukuran yang dapat digunakan dalam mengevaluasi model. Pada penelitian biasanya juga digunakan confusion matrix, precision, recall, dan Evans score. Jadi selain menghasilkan prediksi yes apa no, logistic regression juga mampu menghasilkan nilai probabilitas melalui fungsi predict proba. Jadi nilai probabilitas ini sangat bermanfaat bagi pihak bank karena dapat menunjukkan seberapa besar peluang seorang nasabah itu akan melangganan deposito.
Informasi ini sangat-sangat memiliki nilai yang sangat penting dalam dunia bisnis. Juga selain meningkatkan efisiensi biaya, penggunaan machine learning juga dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Keputusan yang sebelumnya hanya didasarkan pada pengalaman atau intuisi, kini dapat didukung oleh analisis data yang objektif. Jadi secara keseluruhan proyek klasifikasi ini menggunakan logistic regression menunjukkan bagaimana teknologi machine learning dapat diterapkan pada sektor perbankan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Melalui seluruh tahapan tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun mampu memprediksi apakah. Selanjutnya masuk ke klasterisasi. Klasterisasi ini menggunakan dataset online retail yang berisi data transaksi pelanggan. Dataset ini memiliki beberapa atribut seperti nomor transaksi, kode barang, nama barang, jumlah pembelian, tanggal transaksi, harga barang, ID pelanggan, dan negara asal pelanggan. Kita coba run kodenya ya. Nah, dari kode ini kita bisa melihat data-data yang ada di dataset online retail tersebut. Jadi tujuan dari klasterisasi ini untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembeliannya sehingga perusahaan dapat memberikan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran kepada setiap kelompok pelanggan. Jadi yang pertama ini kita mengimport datanya dulu yang sudah dilakukan sebelumnya. Kita import dari Google Drive dan kita mengimport fungsi-fungsi yang diperlukan. Kemudian kita akan melihat informasi data untuk mengetahui jumlah data, nama atribut, tipe data, dan apakah terdapat data yang kosong atau tidak. Kita gunakan kode berikut. Nah, ketika kita run, kita bisa tahu data yang tidak memiliki customer ID. Karena customer ID ini digunakan untuk mengidentifikasi setiap pelanggan, maka data yang tidak memiliki customer ID ini dihapus agar tidak mempengaruhi klasterisasi. Jadi kita hapus pakai kode ini. Nah, kemudian kita melakukan pembuatan kolom baru yang bernama total belanja. Jadi kolom total belanja ini akan menampilkan hasil perkalian dari quantity dikali unit price. Jadi quantity ini jumlah barang yang dibeli, sedangkan unit price itu harga barangnya. Jadi total belanja ini dapat membantu perusahaan mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh setiap pelanggan. Setelah melakukan pembuatan kolom total belanja, kemudian melakukan pengelompokan data berdasarkan customer ID ya, pada kode berikut ini. Jadi pengelompokan data ini bertujuan untuk agar setiap pelanggan itu memiliki satu data yang mewakili aktivitas pembeliannya. Data ini diproses dan memperoleh beberapa informasi penting. Nah, kita bisa lihat ada kolom jumlah transaksi yang dilakukan pelanggan, jumlah barang yang dibeli, dan total belanja pelanggan. Jadi ketiga kolom ini akan digunakan sebagai dasar dalam proses clustering. Sebelum melakukan proses klasterisasi, data akan dinormalisasi juga menggunakan standar scalar ini. Jadi kode ini dilakukan karena setiap variabel itu memiliki skala yang berbeda. Jadi pakai standar scalar ini. Misalnya total belanja ini memiliki nilai yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah transaksi. Jika kita tidak normalisasikan pakai standar scalar ini, maka variabel yang memiliki nilai besar dapat lebih dominan dan mempengaruhi hasil clustering. Jadi seluruh variabel ini disamakan skalanya agar proses pengelompokan menjadi lebih baik. Setelah itu dilakukan penentuan jumlah cluster menggunakan elbow method ini, Jadi elbow method ini digunakan untuk mencari jumlah cluster yang paling optimal. Dengan caranya itu dengan kita mencoba beberapa jumlah cluster dan menghitung nilai WCSS-nya ini pada setiap cluster. Seperti pada kode ini. Kemudian hasil perhitungan kita melakukan
penentuan jumlah klaster. Jadi kita gunakan elbow method. Jadi metode ini digunakan untuk mencari jumlah klaster yang paling optimal. Kita mencari jumlah klaster yang paling optimal itu dengan mencoba beberapa jumlah klaster dan menghitung nilai WCSS pada setiap klaster. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik. Kita coba run dulu ya kodenya. Jadi ini kode yang dipakai. Kemudian kita run. Nah, akan menghasilkan grafik. Jadi kita cari titik siku atau elbow pada grafik yang menunjukkan jumlah klaster yang paling sesuai untuk digunakan pada proses clustering. Setelah kita tahu jumlah klasternya, kita melakukan proses K-means clustering. Jadi K-means ini akan mengelompokkan pelanggan yang memiliki karakteristik yang mirip ke dalam satu kelompok yang sama. Misalnya pelanggan yang memiliki pola pembelian yang sama akan berada pada klaster yang sama. Jadi pelanggan yang memiliki pola pembelian yang berbeda akan masuk ke klaster yang berbeda. Nah, kita gunakan kode ini, lalu kita run dan berhasil. Kemudian kita dapat lihat bahwa hasil klasterisasi ini menunjukkan bahwa pelanggan terbagi menjadi 3 karakteristik yang berbeda. Jadi ada 3 karakteristik. Yang pertama ada klaster 0, itu klaster 1, klaster 1 itu yang kedua, klaster 2 itu yang ketiga. Jadi kalau kita lihat klaster yang pertama ini memiliki jumlah transaksi dan total belanja yang rendah, sehingga pelanggan pada kelompok ini termasuk pelanggan dengan aktivitas pembelian yang rendah. Strategi yang dapat diberikan adalah diskon, promosi. Kedua hal ini dapat dilakukan agar pelanggan kembali melakukan pembelian. Klaster yang kedua atau klaster 1, kita dari grafiknya kita bisa lihat bahwa klaster ini memiliki tingkat pembelian yang sedang dan pelanggan melakukan transaksi secara cukup rutin. Kita bisa lihat dari grafiknya ya. Dari grafik ini kita lihat. Jadi dari grafik ini strategi yang dapat kita gunakan itu kita bisa memberikan voucher, promo bundling atau potongan harga tertentu agar frekuensi pembelian yang mereka dapat meningkat. Kemudian klaster yang ketiga atau klaster 2. Nah, kita lihat dari grafik ini. Grafik ini menunjukkan jumlah transaksi dan total belanja yang tinggi. Ini ya, yang bulat-bulat ini. Nah, ini klaster yang ketiga. Jadi pelanggan pada kelompok ini termasuk pelanggan yang loyal karena sering melakukan pembelian dan mengeluarkan biaya yang lebih besar dibanding kelompok lainnya. Jadi strategi yang dapat dilakukan perusahaan itu dapat memberikan program member, reward, poin loyalitas atau penawaran khusus untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Dari klasterisasi ini kami bisa simpulkan bahwa metode K-means ini mampu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian mereka. Hasil pengelompokan ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang berbeda pada setiap kelompok pelanggan, sehingga promosi menjadi lebih tepat, biaya pemasaran lebih efisien, dan kepuasan pelanggan